Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswan Mufri, mahasiswa Teknik Informatika Program Studi Sistem Informasi, akan menjelaskan pengertian IRD. Pengertian IRD, Entry Relationship Diagram, adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antara IRD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Pada dasarnya ada 3 komponen yang digunakan, yaitu yang pertama entitas. Entity merupakan objek yang mewakili suatu yang nyata dan dapat dibedakan dari suatu yang lain. Simbol dari entity biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Yang kedua atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entity tersebut. Isi dari atribut mempunyai suatu yang dapat mengidentifikasi isi elemen satu dengan yang lain. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips. Atribut key adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data dalam tabel secara unik. Dikatakan unik jika pada atribut yang dijadikan key tidak boleh ada baris data yang nilainya sama. Contoh nomor pokok mahasiswa atau NPM, NIM, dan nomor pokok lainnya. Atribut simple yang bernilai atomik tidak dapat dipecahkan, dipilah lagi. Contoh alamat, penerbit, tahun terbit, dan judul buku. Atribut multivalue, nilai dari suatu atribut yang mempunyai lebih dari satu nilai dari atribut yang bersangkutan. Contoh dari sebuah buku yaitu terdapat beberapa pengarang. Yang selanjutnya atribut komposit. Atribut komposit adalah suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang kecil yang mempunyai arti tertentu yang bisa dipecah lagi atau mempunyai subatribut. Contoh dari entitas nama yaitu nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Selanjutnya atribut derived. Atribut yang tidak disimpan dalam database total atau atribut yang dihasilkan dari atribut lain atau dari suatu relationship. Atribut ini dilambangkan dengan bentuk oval yang bergaris putus-putus. Selanjutnya hubungan atau relasi. Hubungan antara sejumlah entitas berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Derajat relasi atau koorditas rasio menjelaskan jumlah maksimum hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Ada one to one. Setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan suatu anggota entitas B. Begitu pula sebaliknya. Yang selanjutnya one to many. Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Yang selanjutnya many to many. M banding M. Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B, dan demikian pula sebaliknya. Selanjutnya pengertian saya akan menjelaskan pengertian basis data. Apa yang Anda tahu tentang basis data? Basis data juga dinamakan sebagai database layout, yang secara umum bahasa ini ditempelkan atau di-embedded ke dalam bahasa pemrograman yang lainnya. Bahasa ini adalah bahasa yang digunakan oleh para pengguna atau user ketika berinteraksi atau berkomunikasi dengan DBMS, atau yang merupakan singkatan dari Database Management System. Ada banyak aplikasi database yang Anda dan sudah beredar di internet, baik yang bergaris maupun berbayar. Beberapa aplikasi database tersebut antara lain MySQL, MariaDB, Microsoft SQL, dan lain sebagainya. Kesemua aplikasi database tersebut
menggunakan bahasa pemrograman yang dinamakan sebagai bahasa database. Apa saja bahasa yang digunakan? Beberapa bahasa database yang digunakan seperti SQL, QL, dan lain sebagainya. Meskipun memiliki beberapa bahasa database yang berbeda, namun kesemuanya memiliki fungsi yang sama, yaitu digunakan untuk berinteraksi dengan pemrograman, sehingga program tersebut dapat memberikan atau melakukan sesuai dengan yang kita perintahkan. Seperti yang sudah kami jelaskan bahwa bahasa ini yang ditempelkan kepada bahasa C++, Java, Basic, Pascal, Fortran, dan lain sebagainya, yang biasanya juga digunakan sebagai bahasa inang atau host lang. Komponen bahasa basis data sendiri memiliki beberapa komponen yang perlu untuk diketahui, terutama bagi yang baru terjun ke dunia pemrograman database secara umum. Terdapat 3 komponen bahasa basis data yang ditinjau dari fungsinya, yaitu yang pertama DDL atau Data Definition Lake, yang nantinya berperan dalam mengspesifikasikan skema data. Yang kedua DML atau Data Manipulation Lake, yang bertugas memanipulasi data. Yang ketiga DCI, Data Control Lake, yang memiliki tugas sebagai pengontrol data. Yang pertama, DDL, Data Definition Lake, merupakan komponen bahasa basis data yang digunakan untuk menggambarkan atau mewakili desain database secara menyeluruh, yang nantinya akan dispesifikasikan kembali. Dengan adanya DDL, kita mampu membuat program menjalankan perintah berupa membuat tabel baru, mengubah tabel, indeks tabel, maupun juga menentukan struktur serta tempat penyimpanan tabel. Yang kedua, Data Manipulation Lake, DML. Lalu apa itu DML? Bahasa basis data yang satu ini merupakan bahasa yang digunakan untuk memanipulasi maupun mengambil data yang terdapat di dalam database manipulasi data tersebut, nantinya berupa seperti penyisipan atau penambahan data yang ada di dalam file maupun tabel yang terdapat dalam satu database, penghapusan file, pengubahan data, penelusuran database, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Data Control Lake atau DCL. Seperti namanya, DCI merupakan bahasa basis data yang digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan database. Jadi bagian ini memiliki peran penting untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna dengan data yang akan diterimanya. Pengguna basis data sekedar informasi tambahan bahwa di dalam basis data itu sendiri terdapat beberapa user atau pengguna, antara lain database manager, suatu modul program yang di dalamnya menyediakan tampilan atau interface berupa penyimpanan data low level yang ada di dalam basis data dengan aplikasi program maupun query yang dipakai oleh sistem. Adapun tugas dari adanya database manager ini adalah untuk integrisa backup dan juga recovery, keamanan, dan juga untuk digunakan kebutuhan interaksi dengan manager file. Yang kedua itu ada database administrator, seorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang berperan dalam mengontrol terhadap basis data. Seluruh sistem yang ada, baik program maupun data, akan dikendalikan oleh database administrator. Lalu apa fungsinya? Salah satu fungsinya adalah untuk mendefinisikan struktur penyimpanan dan juga mode akses. Selain itu, database administrator juga dapat difungsikan untuk memodifikasi pola dan juga organisasi fisik. Yang selanjutnya ada database user. Setidaknya terdapat 4 jenis dari database user yang memiliki keperluan yang tidak sama. Yang pertama, user mahir, programmer aplikasi, end user atau user umum, dan juga user khusus. Yang selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai pengertian normalisasi basis data. Pengertian normalisasi basis data adalah cara pendekatan dalam membangun desain logika basis data relasional dan
tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Secara garis besar, tujuan proses pembentukan relasi atau tabel basis data ke bentuk normal ini memungkinkan ambigu bisa diminimalisir maupun dihilangkan. Pada tahun 1970, Edgar awalnya memperkenalkan basis data relasional pada penelitian yang berjudul A Relational Model of Data for Shared Data Banks. Di IBM, dengan mendefinisikan normalisasi basis data, bentuk pertama yang dikenal dengan satu normal form atau INV. Dalam bentuk normal tahap pertama pada tahun 1971, Code mendefinisikan bentuk normal tahap kedua dan ketiga dikenal dengan dua normal form atau 2NV dan 3D normal form atau 3NV. Pada tahun 1974 saat kongres di Stockholm, Swedia, Edgar Royce mendefinisikan tahapan untuk normal selanjutnya yang dikenal dengan Boyne Code Normal Form, disingkat dengan BNCV. Bentuk normalisasi basis data menurut Code dalam merancang basis data dengan pendekatan teknik normalisasi basis data dengan struktur tabel yang diketahui harus dilalui dengan 4 tahapan. 4 tahapan normalisasi yang ada pada sistem basis data tersebut ialah 1NV, 2NV, dan 3DNV, dan BCNV. Yang pertama, 1NV adalah tahap awal yang paling ringan menormalkan staf atau tabel universal. Namun tahap ini menjadi pondasi awal akhir kesuksesan normalisasi basis data yang baik dan besar, di mana tahap pertama ini tabel ini di komposisi yang dirangkaikan tersebut tidak lagi memiliki atribut bernilai banyak atau yang sering disebut dengan multi-fold atribut, tidak memiliki atribut komposif atau atribut yang masih memiliki sub-sub atribut. Setiap atribut bernilai atomik yang masih memiliki atribut kunci primer key. 2ND memiliki form 2ND normal form atau 2NV adalah tahap menormalisasikan tabel kedua. Untuk masuk ke tahapan normalisasi basis data harus sudah memenuhi bentuk normal pertama. 2NV ini akan dipenuhi jika ada atribut yang memiliki ketergantungan atau fungsional dependensi hanya tergantung pada sebagian primary key. Maka harus dipisahkan pada tabel baru, menciptakan primary key baru ataupun dihilangkan. 3D normal form atau 3NV adalah normalisasi basis data. Tahapan normalisasi bentuk ketiga. Tahapan ini dapat dilakukan jika tahap kedua telah terpenuhi. Tahapan normalisasi data 3NV akan terpenuhi jika atribut non-primary key memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key lainnya. Boycott normal form BCNV. Normalisasi basis data yang merupakan aturan di mana semua atribut tidak boleh memiliki ketergantungan transif atau memerlukan objek data lainnya. Dinyatakan sebuah tabel BCNV jika setiap kunci kandidat adalah sebuah determinan. Selain empat tahapan di atas yang telah saya jabarkan, masih ada bentuk 4 normal form dan 5 normal form
Walaupun pada praktiknya teknik normalisasi tahap 1, 2, 3 dikatakan sudah memenuhi untuk kategori basis data efisien, tahapan 4 dan 5 tetap dilakukan dan dimanfaatkan untuk memperoleh tabel basis data yang lebih baik. Pada tahap keempat adalah tahap normalisasi basis data bentuk normal yang berkaitan dengan sifat ketergantungan banyak nilai multifold dependency pada tabel dan merupakan pengembangan dari ketergantungan fungsional. Sedangkan tahap 5 adalah normalisasi basis data bentuk normal, tahap kelima, dan ketergantungan relasi antar tabel. Basis data baik menurut Fathansyah di dalam basis data revisi kedua halaman 52 dalam normalisasi basis data yang baik, efisien atau normal minimal mempunyai 3 kriteria berikut. Yang pertama, jika ada dekomposisi atau penguraian tabel maka harus dijamin aman atau yang diistilahkan dengan lossless joint decomposition, yaitu dekomposisi tabel yang tidak aman disebut dengan loss joint decomposition. Terpeliharanya yang selanjutnya ialah terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau yang disebut dengan dependency prevention. Yang ketiga ialah tidak melanggar ketentuan normalisasi basis data Boychord normal from BCNV. Selanjutnya, basis data tidak normal walaupun tidak hanya memandang dengan teknik perancangan basis data pendekatan normalisasi basis data, tabel yang tidak efisien atau belum normal paling kecil dari dasar mempunyai beberapa kelemahan atau penyimpang dari keseragaman sifat. Kelemahan tersebut antara lain anomali pemasukan atau insertion anomaly adalah keadaan di mana tidak memungkinkan memasukkan input beberapa data secara langsung. Keadaan ini membuat pengguna sistem basis data harus memasukkan data yang sama berulang-ulang kali. Yang kedua, anomali penghapusan deletion animal adalah permasalahan kurangnya efisiensi dalam penghapusan data seperti yang diharapkan. Data yang seharusnya tidak dihapus akan ikut terhapus. Yang ketiga, anomali pembaharuan update anomaly adalah permasalahan terjadinya pengubahan data yang diubah, di mana jika mengubah semua data maka akan terjadi 2 atau lebih row dengan atribut yang sama namun mempunyai nilai-nilai yang berbeda, yang menyebabkan informasi yang membingungkan. Kelemahan ini disebut dengan inkonsistensi data. Sekian penjelasan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.